Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan presentasikan yaitu MKPAI berbasis moderasi beragama dengan mengangkat tema anti kekerasan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mufti dari kelas B10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam forum yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak ketinggalan pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfi Mufti dari kelas B10 akan mempresentasikan infografis dengan tema anti kekerasan yang fokus pada peran strategis pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter moderat dan anti kekerasan. Kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan saat ini, terutama dalam pendidikan agama, sering muncul tantangan dalam menyampaikan nilai-nilai yang seimbang, adil, dan humanis. Radikalisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama kadang juga masih ditemukan. Oleh karena itu, pendidikan agama yang berbasis moderasi beragama menjadi sangat penting untuk membangun karakter peserta didik yang toleran, damai, dan inklusif. Semisal contoh, masih sering kita mendengar siswa yang terpapar narasi intoleran dari media sosial, bahkan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini tentu perlu direspon dengan pendekatan pendidikan yang lebih menekankan pada nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Mari kita mulai dari bagian pertama dalam infografis, yaitu peran PAI. Jadi terdapat 3 poin penting. Yang pertama, 1. Nilai moral. Kasih sayang. Pendidikan agama Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang penuh kasih sayang. Islam bukan agama kekerasan, melainkan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Guru PAI memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai ini. Semisal contoh, guru menyisipkan kisah Rasulullah yang memaafkan musuh-musuhnya sebagai pembelajaran empati dan kasih sayang kita semua. Yang kedua, pembelajaran humanis. Pembelajaran PAI seharusnya berorientasi pada pendekatan yang manusiawi, menghargai keberagaman, dan mampu menyentuh hati siswa, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Bisa diambil ilustrasi, guru mengajak siswa diskusi tentang pentingnya saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu keteladanan guru. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan. Sikap dan perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan nilai-nilai Islam yang moderat. Jadi, ketika guru mampu memberi contoh sikap toleransi dan kasih sayang, maka siswa pun akan meneladaninya. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke bagian tantangan. Tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi? Yaitu 1. Kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki pemahaman utuh mengenai konsep moderasi beragama. Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru masih sangat dibutuhkan. Nomor 2 yaitu kurikulum belum moderat. Karena apa? Terkadang kurikulum PAI belum mengintegrasikan nilai-nilai moderasi secara eksplisit. Ini menjadi tantangan besar. Karena apa? Karena
yang diajarkan akan membentuk pola pikir siswa. Yang ketiga yaitu metode konvensional. Banyak guru masih menggunakan metode ceramah yang kurang partisipatif. Akibatnya apa? Siswa menjadi pasif dan nilai moderasi tidak tersampaikan secara menyentuh. Yang keempat yaitu digital. Info tidak moderat. Di era digital ini, siswa mudah terpapar informasi ekstrim atau provokatif. Tanpa filter, mereka bisa menyerap pemahaman yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam yang damai. Semisal contoh, siswa menyerap konten dari YouTube atau media sosial yang menyebarkan narasi intoleran tanpa kritis. Yang kelima, dukungan minim program moderasi beragama masih kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat. Seringkali pendekatan masih bersifat seremonial. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, berikut beberapa strategi yang ditawarkan. 1. Integrasi nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi harus dimasukkan secara sistematis dalam materi dan proses pembelajaran. Misalnya melalui kisah-kisah para nabi yang penuh dengan rahmat. Semisal contoh, membahas tentang Piagam Madinah sebagai contoh hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. 2. Pelatihan guru. Guru-guru perlu diberikan pelatihan tentang cara mengajarkan PAI secara moderat dan menyentuh aspek efektif siswa. Yang ketiga, dialog lintas agama juga dibutuhkan. Caranya melalui dialog dan kerjasama lintas iman. Siswa bisa belajar bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah, bukan sebuah ancaman. Bisa diambil ilustrasi kegiatan kunjungan ke tempat-tempat ibadah lain, ya, dengan pendampingan guru sebagai bagian dari program pendidikan karakter. Yang keempat yaitu kerjasama masyarakat. Pendidikan karakter moderat tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Harus ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Contohnya, mengundang tokoh lintas agama dalam diskusi atau seminar di sekolahan. Terus nomor 5 yaitu evaluasi nilai moderasi. Penting juga dilakukan evaluasi berkala. Untuk apa? Untuk mengukur apakah nilai-nilai moderasi sudah benar-benar tertanam dalam diri siswa apa belum. Contohnya apa? Sikap toleransi dalam interaksi sehari-hari, kepedulian terhadap teman-temannya, dan kemampuan menyampaikan pendapat dengan sopan santun. Sebagai penutup, izinkan di sini saya menegaskan kembali bahwa PAI berbasis moderasi beragama adalah kebutuhan zaman. Pendidikan yang mengedepankan nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian bukan hanya membentuk siswa menjadi pribadi yang baik, tetapi juga menjaga keutuhan bangsa yang beragam. Oleh sebab itulah, mari kita wujudkan sinergi untuk generasi moderat. Sebagaimana tertulis di akhir infografis ini, peran kita semua, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sangatlah penting dalam membentuk generasi yang cinta damai dan anti kekerasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.